Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta seminar dan Ibu Isna Kasmilawati selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Keilmuan SD. Saya Siti Rauda Nurhalizah sebagai moderator akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Hari ini kita akan membahas topik-topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa di sekolah dasar. Saat ini, pendidikan menjadi salah satu hal yang sangat penting di dunia pendidikan di Indonesia. Dalam seminar ini, mereka akan mempresentasikan hasil penelitian yang dilakukan oleh 3 mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yang pertama, upaya meningkatkan kesulitan belajar melalui bimbingan belajar SD. Yang kedua, meningkatkan keterampilan membaca nyaring melalui model pembelajaran Talking Stick pada siswa kelas 5 SDN Paramasan Bawah 3, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar. Selanjutnya yang ketiga, ada penempatan model pembelajaran picture and feature untuk meningkatkan hasil belajar matematika tentang bangun datar pada siswa kelas 2 SDN Paramasan Bawah 3, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar. Seminar yang pertama ini akan disampaikan oleh Nur Ipansah tentang upaya meningkatkan kesulitan belajar melalui bimbingan belajar SD. Kepada Nur Ipansah dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki pembahasan, perkenalkan nama saya Nur Ipansah dengan nomor NPM 30620566108. Saya dari kelas 31 Prodi PGSD. Nah, pembahasan kita hari ini adalah upaya mengatasi kesulitan belajar melalui bimbingan belajar BSD. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan adalah kegiatan yang disengaja dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab yang diselenggarakan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul umpan balik dari keduanya agar anak tersebut mencapai tujuan yang diinginkan dan berlangsung secara berulang dan terus-menerus. Pendidikan memiliki tujuan yaitu mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini diharapkan mereka yang memiliki pendidikan yang baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Guru atau pendidik merupakan seseorang yang telah dewasa yang memiliki tanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa guru merupakan orang pribadi yang memiliki tugas yaitu melakukan pengajaran, pembimbingan, pelatihan, penilaian, serta mendidik dan melaksanakan evaluasi pada siswa baik dalam lembaga pendidikan formal maupun non-formal pada setiap jenjang pendidikan, baik itu pendidikan usia dini maupun menengah. Peran guru. Selain tugas guru, juga memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan karakter siswa, karena guru merupakan sosok yang dapat memberikan contoh bagi semua siswa. Guru sangat berperan dalam pembentukan perkembangan siswa dalam mewujudkan tujuan hidup secara optimal. Yang pertama, guru sebagai informatori. Guru memiliki peran dalam menyampaikan informasi terkait dengan materi pembelajaran ataupun tentang perkembangan setiap siswanya. Yang kedua, guru sebagai organisator. Guru berperan dalam mengatur dan menata ruang kelas dan siswa sehingga lebih
kondusif, dinamis, dan interaktif. Yang ketiga, guru sebagai inspirator. Guru harus mampu menginspirasi anak didiknya. Yang keempat, guru sebagai motivator. Motivator merupakan serangkaian usaha agar dapat menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga mau dan ingin melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, guru sebagai evaluator. Evaluator merupakan salah satu aspek pembelajaran yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor. Yang keenam, guru sebagai pendidik. Sebagai pendidik harus menjadi contoh atau teladan, panutan, dan tokoh bagi para siswa dan lingkungannya. Yang ketujuh, guru sebagai pembimbing. Sebagai seorang pembimbing, guru adalah tangan pertama dan dalam usaha membantu memecahkan kesulitan-kesulitan anak didiknya. Tugas guru. Tugas guru atau pendidik ialah mendidik, mengajar, melatih, mengevaluasi, dan terus memperbaiki sampai siswa pada jenjang sekolah lanjutannya. Karena bagaimanapun proses ini harus dilakukan oleh guru sebagai bentuk proses kehidupan dalam pendidikan. Tugas guru bukan hanya mengajar dan menyampaikan kewajiban kepada siswa, akan tetapi guru juga membimbing anak didiknya secara keseluruhan. Sebagai guru juga memberikan dorongan agar anak didiknya memiliki semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Adapun peran dan fungsi guru sebagai berikut. Yang pertama sebagai pengajar dan pendidik. Yang kedua sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga sebagai pemimpin. Yang keempat sebagai administrator. Yang kelima sebagai pengelola pembelajaran. Kesulitan belajar. Seorang siswa terlihat mengalami kesulitan dalam belajar apabila menunjukkan kegagalan belajar tertentu dalam mencapai tujuan belajarnya. Kesulitan dalam belajar merupakan keadaan yang bisa diperlihatkan dengan timbulnya penghambatan pada saat ingin mencapai tujuan pembelajaran. Hambatan bisa berasal dari segi kejiwaan, sosiologis, maupun fisik dalam keseluruhan saat belajar. Faktor penyebab kesulitan dalam belajar. Yang pertama, ada faktor internal atau faktor dari dalam diri manusia. Faktor yang A, faktor fisiologi, contohnya siswa yang sakit serta mempunyai kebutuhan khusus. B, faktor psikologi, terdiri dari tingkat kecerdasan yang mayoritas rendah dan kondisi psikologis yang kurang baik. Yang kedua, faktor eksternal atau faktor dari luar manusia, meliputi A, faktor non-sosial. Faktor ini terkait dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam belajar. Yang B, faktor sosial. Faktor yang berasal dari keluarga, faktor yang berasal dari sekolah, teman sebaya, dan lingkungan sosial masyarakat yang luas. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya kesulitan dalam belajar antara lain, satu, faktor anak didik yang berhubungan dengan kondisi fisik yang kurang mendukung, kesehatan yang kurang stabil dan yang kurang mampu mengontrol emosinya, motivasi yang kurang, hanya berminat pada mata pelajaran tertentu, dan lain-lain. Yang kedua, faktor sekolah antara lain fasilitas yang kurang memadai dan kondisi sekolah kurang menyenangkan. Yang ketiga, faktor keluarga antara lain ekonomi yang rendah, tidak didukung dengan perhatian orang tua, serta fasilitas belajar yang kurang. Yang keempat, faktor masyarakat, pergaulan yang kurang baik dan keadaan lingkungan sekitarnya. Jenis kesulitan belajar. A, disleksia atau kesulitan belajar membaca. Gejala kesulitan membaca atau disleksia merupakan kemampuan membaca peserta didik di bawah kemampuan yang semestinya dengan mempertimbangkan inteligensi, usia, dan pendidikan. B, gangguan disgrafia atau kesulitan belajar menulis.
Hambatan menulis ini termasuk hambatan fisik yang dapat mengganggu belajar peserta didik. Hambatan yang terjadi pada anak disgrafia biasanya mereka tidak mampu memegang pensil dengan benar dan tulisannya kurang bagus. Upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar. Identifikasi merupakan aktivitas yang mengarahkan guru untuk mencari siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan cara mencari informasi tentang peserta didik dengan melakukan berbagai kegiatan antara lain mendata dokumen hasil belajar, mengadakan wawancara dengan peserta didik, memberikan kuesioner agar memperoleh data tentang kesulitan belajar, dan memberikan tes guna mengetahui data terkait masalah kesulitan belajar yang terjadi. Yang B, upaya yang dilakukan pihak sekolah dengan memberikan penyuluhan kepada wali siswa terkait kesulitan belajar yang pada peserta didik. Yang C, upaya guru untuk mengatasi kesulitan belajar dalam berupa bimbingan khusus seperti memberi tambahan atau bimbingan belajar individu, tambahan belajar kelompok, serta mengerjakan remedial apabila ada nilai yang kurang memuaskan. Bimbingan dapat dilakukan setelah pulang dari sekolah. Bimbingan belajar dalam mengurangi kesulitan belajar. Yang pertama, guru terlebih dahulu mengenali ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan belajar. Hal ini terlihat dari guru selalu memperhatikan tingkah laku siswa di saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, memperhatikan tingkah laku siswa ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, seperti tingkat kecepatan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Dan saya juga memperhatikan semangat siswa dalam belajar dan mengajar tugas yang diberikan. Tiga, dengan melihat nilai yang diperoleh oleh siswa tersebut. Jika nilai rendah, maka siswa tersebut mengalami kesulitan belajar. Membantu siswa yang mengalami masalah belajar. Yang pertama, guru melakukan pengajaran perbaikan dengan merubah metode pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan kegiatan pengayaan bagi siswa tentang materi yang belum dipahami. Yang ketiga, guru memberikan motivasi kepada siswa agar siswa lebih bersemangat di dalam pelajaran. Mungkin itu saja paparan dari saya. Salah hilap, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminar yang kedua akan disampaikan oleh Supianur tentang meningkatkan keterampilan membaca nyaring melalui model pembelajaran talking stick pada siswa kelas 5 SDN Paramasan Bawah 3, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar. Kepada Supianur dipersilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki materi hari ini, perkenalkan nama saya Supianur, NPM 3062056109, kelas 31, Prodi PGSD. Meningkatkan keterampilan membaca nyaring melalui model pembelajaran talking stick pada siswa kelas 5 SD Paramasan Bawah 3, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Latar belakang masalah. Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang wajib dikuasai oleh siswa sekolah dasar, terutama dalam membaca pemula, karena membaca pemula akan berdampak besar terhadap meningkatkan kemampuan membaca. Selanjutnya, banyak siswa yang mengalami keterampilan membaca pemula yang lebih rendah, biasanya disebabkan oleh kejenuhan, keterbatasan daya ingat, dan lemahnya
konsentrasi. Membaca nyaring bertujuan melatih siswa dengan tepat dan mudah dalam mengubah tulisan menjadi suara dengan memperhatikan ucapan, tekanan, irama, mengingatkan masih rendahnya keterampilan membaca nyaring siswa dan pentingnya metode yang tepat untuk meningkatkan keterampilan membaca tersebut. Model pembelajaran Telkenstedt adalah suatu model pembelajaran dengan bantuan tongkat yang lebih mendorong siswa untuk berani mengungkapkan pendapat. Kelebihan dari model pembelajaran Telkenstedt adalah 1. Mendorong siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. 2. Mendorong siswa untuk tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan 3. Mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan percaya diri dalam mengungkapkan pendapat. Identifikasi masalah. 1. Wilayah penelitian. Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah penelitian pendidikan kelas (PTK), sedangkan ruang lingkupnya adalah strategi belajar mengajar. 2. Pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan PTK. Mengidentifikasi masalah sambungan. 3. Jenis penelitian. Penelitian jenis masalah dalam penelitian ini adalah penelitian pendidikan kelas (PTK), yaitu penerapan model pembelajaran Telkenstedt untuk meningkatkan keterampilan membaca nyaring pada siswa kelas 5. Rumusan masalah. 1. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan membaca nyaring melalui model pembelajaran Telkenstedt pada siswa kelas 5 SD Paramasan 23, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, tahun pelajaran 2022 sampai 2023. 2. Bagaimana meningkatkan keterampilan membaca nyaring melalui model pembelajaran Telkenstedt. 3. Pada siswa kelas 5 SD Paramasan 23, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Batasan masalah. 1. Model pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah model pembelajaran Telkenstedt. 2. Untuk meningkatkan keterampilan membaca nyaring pada siswa kelas 5 SDN Paramasan Bawah 3, Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar. Kajian teori. Keterampilan berbahasa. A. Keterampilan menyimak. B. Keterampilan berbicara. C. Keterampilan membaca. D. Keterampilan menulis. Keterampilan membaca nyaring. Model pembelajaran Telkenstedt. Hipotesis tindakan. Berdasarkan uraian teori yang telah dipaparkan, maka penelitian dapat merumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah melalui penerapan model pembelajaran Telkenstedt. Maka keterampilan membaca nyaring siswa kelas 5 SD Paramasan 23, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, tahun pelajaran 2022 sampai 2023 akan meningkat. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas PTK, merupakan suatu upaya untuk memecahkan masalah sekaligus mencari dukungan ilmiah. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Paramasan Bawah 3, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Prosedur penelitian. Perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 5 sebanyak 10 siswa yang terdiri atas 4 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Paramasan Bawah 3, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar. Teknik dan alat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Untuk data aktivitas atau berlaku belajar murid diperoleh selama pembelajaran berlangsung dengan menggunakan gambar observasi, sedangkan data hasil belajar diperoleh dengan tes keterampilan membaca. Dalam penelitian ini,
untuk mendapat perbaikan rencana tindakan dalam setiap kegiatan belajar mengajar penelitian menggunakan teks lisan, lembar observasi, dan dokumentasi. Validasi data. Indikator keberhasilan. Keberhasilan penelitian ini ditandai dengan adanya perbaikan ke arah yang lebih baik. Indikator dari penelitian ini yaitu peningkatan keterampilan membaca nyaring baik dari proses maupun hasil penelitian dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria di bawah ini. 1. Ketuntasan belajar individu dinyatakan tuntas apabila tingkat ketuntasan minimal mencapai 70 sesuai KKM mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD Pramasan 23. 2. Sedangkan untuk tingkat klasikal minimal 80% siswa mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal. Mungkin sampai di sini saja pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminar yang ketiga akan disampaikan oleh Ardiansyah tentang penetapan model pembelajaran Picture in Picture untuk meningkatkan hasil belajar matematika tentang bangun datar pada siswa kelas 2 SDN Paramasan Bawah 3, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar. Kepada Ardiansyah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi, yaitu yang pertama, latar belakang masalah. Berdasarkan hasil pengamatan selama peneliti bertugas di SDN Paramasan Bawah 3, yakni siswa kelas 2 ditemui fenomena khususnya pada pembelajaran matematika sebagai berikut. Yang pertama, hampir 50% siswa tidak aktif tanya jawab di kelas. Yang kedua, kurangnya perhatian siswa saat guru menerangkan materi di pelajaran di kelas. Yang ketiga, kurangnya penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan. Ada beberapa langkah dan keunggulan model pembelajaran Picture in Picture yang membuat belajar lebih baik guna meningkatkan hasil belajar khususnya pada mata pelajaran matematika, terutama pada materi pembelajaran bangun datar. Identifikasi masalah. 1. Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Yang kedua, ruang lingkup penelitian ini adalah strategi belajar mengajar. Yang ketiga, pendekatan dan jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar matematika setelah penerapan model pembelajaran Picture in Picture pada siswa kelas 2 SDN Paramasan Bawah 3, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, tahun ajaran 2022 sampai tahun 2023. Yang kedua, apakah terdapat peningkatan hasil belajar matematika setelah penerapan model pembelajaran Picture in Picture pada siswa kelas 2 SDN Paramasan Bawah 3, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, tahun ajaran 2002 sampai tahun 2023. Batasan masalah penerapan model pembelajaran Picture in Picture dalam upaya meningkatkan hasil belajar matematika tentang bangun datar dan peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 2 SDN Paramasan Bawah 3, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar. Tujuan penelitian mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar matematika dan mendeskripsikan peningkatan hasil belajar matematika tentang bangun datar pada siswa kelas 2 SDN Paramasan Bawah 3, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, tahun ajaran 2002 sampai tahun 2023 melalui penerapan model pembelajaran Picture in Picture. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi siswa bermanfaat menjadi satu pengalaman belajar yang baru.
bagi siswa kelas 2 SD Pramasan bawah 3, Kecamatan Pramasan, Kabupaten Banjar tahun ajaran 2002 sampai tahun 2023, serta dapat meningkatkan prestasi belajar pada pelajaran matematika. Yang kedua, bagi guru bermanfaat memperbaiki proses pembelajaran matematika sehingga keoptimalan hasil belajar siswa dapat mencapai. Yang ketiga, bagi sekolah bermanfaat menjadi masukan tentang hasil belajar siswa di sekolah tersebut setelah mengikuti pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Factory in Pictory. 4. Bagi peneliti bermanfaat memberikan petunjuk dan panduan untuk penelitian selanjutnya. Kajian teori. Yang pertama, belajar adalah suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat akan tetapi mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan. Yang kedua, pembelajaran adalah upaya guru untuk menciptakan iklim dan pelayanan terdapat kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan siswa yang amat beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dan siswa serta antar siswa. Yang ketiga, hasil belajar adalah pula-pula perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan belajar yang berupa. Yang keempat, model pembelajaran Factory in Pictory adalah suatu model belajar yang menggunakan gambar yang dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Yang kelima, hubungan antara model pembelajaran Factory in Pictory dengan hasil belajar adalah belajar materi pembelajaran materi pelajaran dengan ceramah, tanya jawab, serta siswa dapat merasakan dan melakukan secara langsung proses penerimaan materi dengan cara melihat dan menganalisa gambar yang telah disediakan. Penelitian yang relevan. Yang pertama, hasil penelitian Ahmad Haris 2018 yang dengan judul Upaya Meningkatkan Keaktifan Siswa Melalui Model Pembelajaran Factory in Pictory berbasis IT pada tematik. Yang kedua, hasil penelitian Ernita 2011 dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Factory in Pictory untuk meningkatkan hasil belajar siswa MI Muhammadiyah pada pembelajaran matematika. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah melalui penerapan model pembelajaran Factory in Pictory. Setting penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus dan dapat berlanjut menjadi 3 siklus jika masih belum ada perbaikan. Setiap siklus dilakukan dalam 1 kali pertemuan. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 2 tahun pelajaran 2002 sampai tahun 2023 dengan jumlah siswa sebanyak 11 orang. Prosedur penelitian. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, pengamatan. Dan yang keempat, refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 2 sebanyak 11 siswa yang terdiri atas 5 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah tes hasil belajar dan observasi. Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah tes tertulis, lembar observasi, dan dokumentasi. Validasi data penelitian ini menggunakan 2 jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang berkaitan dengan aktivitas guru dan siswa serta ketuntasan hasil belajar, indikator keberhasilan, indikator kinerja. Yang kedua, indikator keberhasilan proses belajar. Itulah tadi paparan dari metrika saya. Demikianlah saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga
Dengan adanya kegiatan seminar ini, kita mendapat pelajaran dan pengetahuan tentang sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh 3 mahasiswa tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.